Oke, kita lanjutkan untuk pembahasan soal yang B. Untuk yang kemarin soal A itu ada laporan gaji pegawai, kalau untuk soal B ini ada laporan lembur karyawan. Ada note di sini, upah lembur per jamnya dia Rp5.000, tinggal dikalikan nanti jumlah jam lembur. Ada form yang berisi nama pegawai, kode jabatan, harus mengisi form yang kosong dari mulai jabatan, gaji pokok, status, tunjangan istri, dan total gaji. Untuk mengisi ini diberikan tabel bantu. Untuk 101, kode 101 yang ada di depan ini, maka kodenya adalah sebagai jabatan operator. 102 mandor, 103 foreman, 104 supervisor. Nanti untuk mengisi jabatan pakai tabel bantu. Untuk gaji pokok di sini ada keterangan jika jabatan supervisor dapat Rp3.000.000, foreman 2 juta, mandor 1,5 juta, operator 1 juta. Status diambil dari kode paling belakang. Jika M merit, di sini S single. Kemudian untuk tunjangan istri, jika kodenya dia merit maka dapat 20% dari gaji pokok. Jika S maka dia tidak ada tunjangan. Kemudian untuk di unfreeze dulu untuk melihat keterangannya. Untuk mengisi uang lembur maka jumlah jam lembur tinggal dikalikan upah lembur tadi yang ada di sel C5 ini ya. Kemudian untuk rekapan total seluruh gaji terendah dan lain-lain itu direkap di sini. Oke, langsung saja dicoba untuk membuat. Di freeze dulu. Untuk mengisi jabatan tadi ambil karakter dari kiri sebanyak 3 karakter. 101 ya hasilnya. 101 adalah operator. Agar cepat maka ada rumus lookup, jadi membaca tabel secara horizontal. Left lookup dari left ini, tabel arraynya adalah ini. Jangan lupa diberikan tanda dolar atau tekan F4. Kemudian ambil baris kedua, kemudian false untuk exact match. Di sini muncul NA karena untuk pengambilan kodenya tidak sesuai, karena ini kan teks, padahal di sini sebagai number. Seperti itu, maka diganti atau di sini pakai value ya. Jadi agar sama. Oke. Jadi 101 ini agar sama dengan kode ini kan number. Nah, itu agar sama pakai value. Di-drag ke bawah. Jika 104 supervisor. Oke, sudah benar. Untuk mengisi gaji pokok, supervisor dapat 3 juta. Sama dengan fungsi if jika supervisor maka gajinya 3 juta. Kemudian fungsi if lagi jika foreman 2 juta, jika mandor if lagi D7, jika mandor 1,5 juta, jika tidak semuanya sebagai operator dapat 1 juta. Enter. Oke.
Ini ya rumusnya ya. If bertumpuk, if sebagai jika D7 supervisor maka 3 juta, foreman 2 juta, mandor 1,5 juta, operator kan ini dapat 1 juta. Oke, di drag ke bawah supervisor 3 juta. Oke, sudah sesuai ya. Lanjut, untuk mengisi status ambil karakter paling belakang sebanyak 1 karakter. Di sini muncul M. Jika M maka hasilnya adalah merit. Jika tidak maka statusnya adalah single. Oke, M adalah merit, S adalah untuk single. Kita cek, S adalah single. Oke, sudah benar. Lanjut ke tunjangan istri. Jika di sini merit tadi adalah 20% kali jumlah gaji pokok. Sama dengan if jika di sel F7 hasilnya adalah merit, maka 20% dikali jumlah gaji pokok. Jika tidak maka 0. Didrag ke bawah. Tadi dilihat dulu F7 jika merit ya, dapat tunjangan 20%. Jika single bagaimana? Single 0 karena tidak dapat tunjangan. Untuk uang lembur fungsi absolut di sini di C5 ini tekan F4 untuk memberikan fungsi absolut, tinggal dikalikan ke jumlah jam lembur. 5.000 kali 10 50.000. Oke, sudah selesai semua. Tinggal ditambahkan saja. Untuk mengisi total gaji ditambahkan dari gaji pokok ditambah gaji tunjangan istri, kemudian ditambah uang lembur. Dapat semua, tinggal di blok sampai bawah. Oke, selesai. Untuk mengisi gaji keseluruhan yang harus dikeluarkan di summary, kemudian di sini untuk melihat gaji terbesar dengan fungsi max, gaji terkecil dengan fungsi min, kemudian di sini untuk gaji rata-rata pakai fungsi average, jumlah data dengan kaunta. Di sini untuk mengetahui banyaknya data. Oke, selesai semua. Dibedah satu-satu. Ini fungsinya yang dipakai adalah fungsi lookup. Kemudian tadi ada rumus value. Dan karena ini mengambil 3 karakter dari kiri, fungsi left ya. Oke, kemudian gaji pokok fungsi if bertumpuk, kemudian merit pakai fungsi juga, cuman di sini karena mengambil karakter dari kanan ada fungsi right seperti itu. Tunjangan istri 200.000 dengan cara tadi fungsi if jika merit dapat 20%, jadi perkalian 20% kali jumlah gaji pokok. Kemudian untuk uang lembur tadi fungsi absolut dengan memberikan tanda dolar, kemudian ya perkalian jumlah jam lembur dikalikan jumlah upahnya per jam. Seperti itu. Untuk total gaji fungsi penambahan biasa saja. Kemudian untuk total seluruh gaji di sini pakai fungsi sum. Gaji terbesar ya pakai fungsi max, terendah pakai fungsi minimum.
Untuk gaji rata-rata pakai average. Kemudian di sini jumlahnya pakai konta. Oke, di sini sudah selesai semua. Sudah dibahas juga cara mengerjakan dan lain-lain. Akan dilanjutkan lagi untuk soal yang C. Oke, sekian dan terima kasih.